Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus belajar bersama ya. Dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, Bapak akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang contoh soal jarak titik ke bidang. Di mana yang sebelumnya itu contoh 1 dan dalam video ini adalah contoh 2. Perhatikan anak-anak, soalnya diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm ya. Jadi setiap rusuknya ini panjangnya 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD ya. AFGD. Nah, perhatikan anak-anak, pada contoh 1 itu kita udah melihat gambar merupakan salah satu contoh bidang diagonal dari sebuah kubus ya. Nah, pada contoh ini 2 ini juga kita disajikan lagi, ini salah satu contoh bidang diagonal kubus ya. Nah, ini salah satu. Nah, seperti ini bentuknya bidang diagonal. Nah, kalian nanti bisa cari bidang diagonal kubus yang lain tuh kira-kira yang mana ya gitu ya. Kemudian lanjut lagi, seperti gambar di samping dengan warna biru ini ya. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Jarak titik B ke bidang AFGD. Untuk menemukannya ya, kita harus ingat lagi pengertian dari jarak titik ke bidang, di mana kita harus mencari anak-anak, kita harus mencari ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan tentunya melalui titik B ya, dimulai dengan titik B. Gak mungkin kita memulainya dari titik H misalnya, karena pertanyaannya itu dimulai dari titik B. Oke, di sini kita sudah menemukan ruas garis BT ya. BT. Kenapa Pak BT? Karena perhatikan anak-anak pada materi sebelumnya bahwa diagonal bidang ya, ini AF kan diagonal bidang, BE itu juga diagonal bidang. Ketika dia berpotongan itu saling tegak lurus ya. Jadi BE tegak lurus AF, ruas garis AF, kemudian AF juga tegak lurus dengan ruas garis BE. Sehingga namanya tegak lurus, pasti sudut yang terbentuk di sini itu jelas-jelas 90 derajat ya. Nah, artinya sudah memenuhi syarat jarak titik ke bidang harus 90 derajat atau tegak lurus ya. Nah, sekarang kemudian titik T, kenapa dinamakan titik T? Ini terserah saja, karena Bapak memilih titik T. Kalian boleh memilih titik O atau titik apa yang lain yang tidak ada di gambar kubus ini ya. Oke, titik T adalah titik tengah diagonal AF ya, jelas di tengah-tengah karena diagonal AF dan BE pada kubus berpotongan tegak lurus dan perpotongannya di titik P, di titik T maksud Bapak. Sehingga panjang kita mencari panjang AT-nya dulu ya, sehingga nanti kita pakai rumus Pitagoras ya, kita butuh segitiga siku-siku. Ya, di sini ada 2 segitiga siku-siku yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, segitiga ABT ya. Segitiga ABT, AB udah kalian ketahui adalah 6, ya kan? BF juga 6, sehingga kita tinggal mencari AT dan TF ya. Segitiga yang pertama siku-siku ABT dan segitiga siku-siku yang kedua BTF ya. Kalian bisa menggunakan salah satu dari ini. Nah, di sini Bapak menggunakan segitiga ABT ya, ABT. Sehingga Bapak harus mencari dulu panjang AT-nya. Nah, ini Bapak harus cari sehingga nanti tinggal mencari BT karena AB sudah diketahui. Gimana mencari AT? Kita ingat bahwa panjang diagonal AF itu 6 akar 2. Kenapa? Karena Bapak udah pernah sebutkan rumus cepatnya kalau diagonal bidang itu rumusnya A akar 2, di mana A itu rusuk. Rusuknya di sini 6 ya, berarti 6 akar 2. Atau dengan cara yang lebih panjang lagi seperti ini ya, sesuai konsepnya. Nah, itu AF-nya 6 akar 2. Tapi yang kita cari adalah AT ya. AT ini berarti setengah dari AF ya kan? Karena ini membagi 2 sama panjang di sini. Jadi kita tinggal bagi 2 saja. 6 akar 2 dibagi 2 ya begini, 6 akar 2 dibagi 2 ya, tinggal 6 bagi 2 sama dengan 3. Akar 2-nya tetap di atas. Jadi 3 akar 2 cm ya. Nah, itu panjang AT-nya. Panjang AT-nya ya. Sentimeter panjang AT ya, sesuai dengan seperti ini. Nah, lanjut anak-anak. Jadi yang sudah diketahui apa saja? Nah,
AB tadi dari soal 6 cm. Kemudian AT tadi setengah dari AF. Jadi 3 akar 2. Nah, sekarang kita mencari BT. Ingat, kalau dalam rumus Pitagoras, kira-kira BT ini raja atau pion ya? Oke, kalian pasti tahu jawabannya adalah pion. Kenapa? Karena rajanya adalah AB. Di depan sudut siku-siku. Nah, ini raja. Berarti ini pion ya, dan ini pion juga. Nah, kalau pion berarti rumusnya gimana? Dikurang raja dikurang pion. Nah, di sini ada penjelasannya. Karena BT tegak lurus bidang AFGD, maka segitiga ATB yang kita gunakan tadi adalah segitiga siku-siku di titik T ya. Dengan teorema Pitagoras diperoleh TB kuadrat ya, yang mau kita cari. BT boleh, TB juga boleh. Itu sama dengan AB kuadrat, di mana AB ini rajanya, AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Nah, pionnya AT kuadrat. Kemudian AB kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang AT kuadrat, 3 akar 2 kuadrat, ya kan? Kemudian 6 kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat, ya, seperti yang sebelumnya pernah Bapak bahas, 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan sama dengan 2, 9 kali 2 sama dengan 18, ya. 36 dikurang 18 sama dengan 18. TB sama dengan akar 18. Akar 18 kita sederhanakan. Itu merupakan perkalian antara 9 kali 2. Nah, kita mencari bilangan yang bisa diakarkan ya. 9 kali 2. Pak, sebenarnya kan 18 bisa 6 kali 3. Nah, tapi 6 dan 3 tidak bisa diakarkan. Jadi kita pilih alternatif yang lain. 9 dikali 2. Akar 9 berapa? 3. Nah, akar 2 nggak bisa diakarkan lagi, tetap tulis 3 akar 2. Sehingga kita peroleh panjang TB atau ya jarak antara titik B ke bidang AFGH pertanyaan tadi itu adalah 3 akar 2 cm ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Bila kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar YouTube atau melalui grup WA. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.